Kalau sampai nanti diakui oleh negara lain, kita sendiri juga rugi. Baik, saya nama asli dari lahir Sumarbagio, terlahir di kota Semarang. Umur saya 58 tahun, kelahiran Lamongan. Ini saya mau memulai rias wajah. Jadi ini kalau menurut kata orang dulu, kenapa warnanya hitam putih? Sebetulnya ini ada artinya, bahwasanya orang hidup itu sebetulnya hanya ada hitam putih, jelek dan bagus. Jadi riasan Punokawan biasanya hitam dan putih. Terus ada merahnya sedikit di bibir. Nah, justru yang paling bahaya itu manusia itu di bibirnya. Itu menurut cerita sesepuh dulu gitu. Tinggal penguatannya di mana. Kalau Punokawan itu penguatannya di baik. Makanya Punokawan itu ikutnya satria-satria yang baik. Ya tidak hanya asal merias diri, tapi pasti ada maksud yang terkandung di dalamnya. Walaupun basicnya dari Ramayana Bharata, tapi di dalamnya penuh dengan keterangan yang bisa untuk pedoman dalam mengarungi hidup ini lah. Cara pemakaiannya memang harus begitu. Hitam ini untuk penegasan, jadi penegasan karakter dari wayang orang. Ini riasan hidung gareng, kenapa kok dibuat begini? Biar efek sampingnya hidung gareng itu kelihatan besar. Kalau Petro hidungnya memanjang, makanya coreannya atau riasannya nggak seperti ini. Nah, kalau untuk gareng dibuat begini biar kelihatan bahwa gareng itu tajam dalam hal penciuman. Saking tajamnya maka karakternya ngeyel. Sebetulnya benar yang diomongkan, tapi karena punya sifat ngeyel pun jadi ada negatifnya. Jadi keterangannya hidup di dunia itu manusia tidak ada yang sempurna, punya kelebihan dan kekurangan. Jadi dalam pewayangan setiap karakter punya ciri khas jaring atau cara memakai jaringnya. Dan jaringnya pun harus seperti ini, corak kawung. Punokawan harus pakai kawung. Kalau tidak pakai kawung itu bukan Punokawan, langsung sabuk. Jadi biar rapi, lipat sedikit, tarik, masukkan. Ini sudah kenceng. Makanya sebaiknya pakai sabuk sesuai dengan namanya. Setiap sausap dikebul, padat dia. Karena gareng bukan seorang prajurit, sampurnya tidak seperti wayang lainnya. Sampurnya hanya diputarkan ke badan, tapi sebetulnya sampur ini adalah senjata. Pernah lihat nggak Abimanyu Janoko ketemu sama Buto atau apapun? Kalau dia diserang Buto, dia pasti ini senjata. Ini pucuknya, makanya sekarang pakai mani-mani atau mote ini. Ini sebetulnya dulu senjata. Makanya kalau Buto gini gulung koming karena ini senjata. Ini jenenge epek timang. Ini yang epek, ini timangnya. Timang lanang, timang wedok. Ini juga senjata. Ini sebetulnya senjata. Kecuali untuk pelapis perut manusia yang riskan, juga lemah kan sini. Ini kalau sudah gini, ini jadi senjata. Jadi orang nganggo ada artinya, ada maksudnya. Gelang dipakai di sini.
manusia ini pergelangan tangan ini lemah, makanya dilindungi oleh gelang. Ini rumpi. Kalau zaman sekarang rumpi itu bisa ada yang rumpi anti peluru, ini pun senjata. Dan ini juga ada rumpi itu cekak, itu menandakan hidup di dunia itu cekak, waktunya singkat. Jadi di antara wayang-wayang itu yang pakai baju ya cuma Punokawan, tapi dulu belum. Sekarang saja saya nggak tahu mulainya tahun berapa. Ini samir, ini juga untuk melindungi yang bagian lemah makanya. Tapi samir ini juga untuk tanda abdi. Jadi tidak sembarangan memakai pakaian, apalagi ini seni. Nah, ya harus nyeni. Itu ya walaupun hanya sesederhana ini, tapi yang teknisnya harus dikuasai. Kucirnya Gareng itu cupet. Ini menandakan cupet itu ya karakter Gareng yang ngeyelan tadi. Yang ngeyelan itu, dan juga ini juga filosofi hidup di dunia itu cupet singkat. Dan ini karakter Gareng ngeyelan karena pola pikirnya cupet. Ini penggambaran dari sikap manembah menuju ke atas. Jadi orang hidup di dunia itu harus punya tujuannya ke Yang Maha Esa. Ini makanya tengah-tengah. Jadi ini pas dari pikiran manusia langsung menuju ke atas. Ya seperti anak-anak biasa itu sekolah. Tapi saya memang terlahir dari Ngesti Pandowo. Jadi saya bisa dibilang anak panggung, dilahirkan di atas panggung atau di atas pentas. Jadi kegiatan saya ya berlatih nari, berlatih karawitan, nembang, pokoknya yang ada kaitannya dengan dunia panggung lah. Tapi tetap harus kita syukuri karena itu karunia ilahi. Saya tidak memilih karena memang saya dilahirkan di kalangan seniman panggung atau seniman wayang orang ya. Jadi mungkin terbawa oleh situasi dan kondisi, akhirnya pilihan saya mau tidak mau ya jatuhnya ke panggung wayang orang itu. Saya istri Gareng, saya asli. Saya mengenal Gareng itu tahun 80-an belum jadi Gareng. Cuman saya tahu beliau dari seorang seniman. Jadi saya mengetahui awal mula prosesnya bagaimana hingga sekarang. Bapak totalitas dalam menjalani profesinya sebagai Gareng, apalagi di samping menjalani sebagai profesi juga dia tentunya kan sebagai kepala keluarga ya. Akhirnya memang ditekuni karena ini mungkin sudah menjadi jalan hidup kita. Kalau untuk waktu keluarga sih sejauh ini ada ya, masih, jadi Bapak masih bisa untuk meluangkan waktunya. Kalau menurut saya, dari kacamata saya, PNS itu sebetulnya bukan dari hati gitu, istilahnya setengah hati. Jadi memang Bapak ini langsung lah gitu kalau di PNS. Jadi akhirnya karena mungkin dengan menjalani profesinya itu kan sering sering ada job di luar, jadi sering meninggalkan pekerjaannya sebagai PNS. Jadi akhirnya memutuskan ini karena semuanya itu kan untuk menjalani itu kan nggak bisa dua-duanya, harus ditinggalkan salah satu. Ya,
keluasane anggo ngucap lan keperluane. Sebetulnya ya ini sebetulnya ada dua ya, bisa dikatakan melestarikan, juga bisa dikatakan ya memang itu bidang saya, hidup saya. Jadi mau tidak mau karena itu hidup saya, darah saya. Kalau orang mengatakan sampai titik darah penghabisan saya ya di bidang ini, kesenian, khususnya peran wayang orang. Itu kalau dibilang melestarikan, oke lah. Itu dua jalan yang saya tempuh. Jadi ini untuk mencari nafkah, juga ikut melestarikan wayang orang. Minimal orang tahu bahwa Indonesia, Semarang itu ada wayang orang. Dunia bisa mengenal wayang orang. Pesan saya untuk generasi muda, ikutlah membantu dalam pelestarian budaya khususnya wayang orang, karena ini betul-betul murni made in Indonesia khususnya Jawa, dan ini dikagumi oleh seluruh dunia. Jadi juga bukan untuk para remaja ya, seluruh unsur pemerintah, swasta, mohon ikutlah melestarikan wayang orang ini. Ini karena penuh dengan filosofi, penuh dengan kunjungan. Ini kalau itu sampai punah, kita sendiri yang rugi. Kalau sampai nanti diakui oleh negara lain, kita sendiri juga rugi. Jadi kita tidak memaksa, tapi mohon dengan keikhlasan membantu melestarikan wayang orang.